Halo semuanya, halo para techies, welcome back to Techinate Channel dan masih bersama gua Rifan di sini. Dan kali ini kita akan coba ngoprek-ngoprek lagi karena memang channel ini channel ngoprek ya. Jadi ya lanjut. Oke, jadi kali ini kita akan kembali ke playlist Golang. Kita akan melanjutkan journey apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, perjalanan kita lah ya, perjalanan kita di ngoprek Golang ini. Dan terakhir kalau nggak salah kita terakhir itu membahas taruh sebentar guys, gue nyontek dulu. Oh ya, di playlist ini terakhir kita membahas variabel. Oke, jadi setelah variabel kita akan coba untuk membahas aspek lain di Golang yaitu data types. Oke, jadi untuk data types ini adalah bahasa Indonesianya tipe data ya. Dan gua rasa untuk kalian yang sudah sering ngoding gitu ya, nggak akan merasa begitu heran atau asing dengan tipe data ini karena hampir di setiap bahasa pemrograman pasti ada yang namanya data types atau tipe data gitu. Jadi ya chapter ini atau di episode kali ini ya kita akan membahas tentang tipe data ini. Dan di Golang sendiri tipe data itu ada beberapa jenis, ada yang sifatnya numerik, dan numerik juga tuh ada lagi tuh dibagi lagi, ada yang integer, ada yang float, ada yang kompleks, lalu juga di selain numerik ada string ya kan, selain string juga ada boolean, ada boolean juga ada yang tipe data yang sifatnya apa ya, bisa dibilang gua nggak bisa bilang, nggak tahu nih penyebutannya bener apa enggak, kompleks apa enggak gitu, tapi maksudnya kompleks di ini adalah pembahasannya cukup panjang yang jadi gua juga nggak akan bahas semua itu dalam satu episode ini ya. Gua akan bikin episode data types ini juga niatnya ini berpart-part, dan sekarang kita akan coba untuk bahas data types atau tipe data yang paling basic aja dulu, yaitu string dan boolean. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, let's dive in. Oke, sekarang kita mulai dari stringnya dulu. Untuk tipe data string ini adalah sebuah tipe data yang bisa dibilang, well apa ya? Bukan cuman basic, ini sih udah di bawah basic tuh apalagi tuh ya, lifeblood gitu ya. Apa sih sumber kehidupan? Sumber kehidupan. Jadi intinya string ini adalah tipe data yang ya pasti setiap programming language itu akan punya tipe data ini gitu, dan tidak terkecuali di Go ya. Di Go sendiri itu juga ada teknik untuk cara-cara untuk menghandling teks data, karena string ini kan tipe data yang value-nya itu kan sebuah teks atau sebuah karakter atau sebuah kalimat lah, dari mulai yang simple kalimatnya sampai yang sampai mungkin jadi satu novel kali, anjay lebay. Intinya gitulah ya. Jadi ini sebuah tipe data untuk menampung value yang bersifat string atau kata atau karakter atau kalimat gitu. Oke, untuk contohnya gimana? Oke, yang pertama kalian yang harus lakukan adalah tentu saja siapkan dulu di sini nih. Kalau gua emang udah disiapin ya, jadi ya kalian kalau mau nyiapin dulu bisa pause dulu deh ininya apa videonya. Lalu kalian bisa create sebuah directory yang akan kita pakai untuk membahas sebagai workspace ya untuk pembahasan kali ini. Di sini gua simpel aja tulis 6 ya, sorry kalau nggak kreatif. Oke, lanjut. Habis itu kalian ke terminalnya. Ini kalau kalian pakai Linux ya. Kalau kalian pakai ya pakai apa Windows ya, mau pakai CMD-nya atau PowerShell terserah. Intinya kalian masuk ke situ dan pastikan workstation kalian, mau itu VM, mau itu laptop, PC, iMac, PC ya, dan segala semuanya, apapun itu namanya, kalian pastikan juga itu semua sudah terinstall apa yang kita butuhkan, yaitu Go Runtime, package Go. Terserah versinya berapa aja. Gua di sini pakai Go 122 ya kalau harusnya ya. Bentar ya, cek dulu deh dia yakin.
Nah, oke, ini tadi sempat mati. Nah, ya, nanti juga kalian pastikan path-nya itu, menuju ke binary-nya si Go ini ya. Caranya ada di episode yang lalu, kalian cek aja sendiri. Kalau nggak salah episode pertama yaitu menginstal Go itu. Lalu kita cek dulu versionnya. Salah sintaks. Seperti ini ya, di sini gue masih pakai Go 122. Jadi kalian terserah mau nyamain atau enggak, tapi gue saranin sih samain aja, biar kalau ada error kita ngalamin bersama, susah senang kita alami bersama, makan gak makan yang penting kumpul. Oke, lanjut. Setelah kalian udah menyiapkan semuanya, kita buat satu buah file Golang, kasih nama aja apa. Kalau di sini karena pembahasannya string, ya gue kasih nama string ya, string.go. Oke, kalau udah di sini kita masukkan standar boilerplate template-nya ya. Di sini gua copy paste aja ya biar cepet. Nah, tara, ini adalah boilerplate-nya. Kita save. Kalian kalau yang benar-benar masih baru dalam coding, gue sangat menyarankan untuk mengetik ya, untuk memperlancar jari kalian. Tapi karena ini kebutuhan video, gue untuk bersingkat durasi, jadi gue copy paste aja. Ya tapi itu cuma saran, kalau kalian mau ikutin silakan, kalau enggak juga ya udahlah, terserah lah ya. Oke, lanjut. Di sini gua mau coba membuat sebuah variabel seperti di video sebelumnya ya, langsung kita praktekin lagi. Membuat variabel tapi value-nya adalah sebuah string. Ya, gua di sini akan menggunakan tipe teknik membuat variabel dengan, ayo kalian masih ingat gak, type reference, sorry. Ya, type reference kalau nggak salah namanya. Ya, gue juga lupa lagi. Ya udahlah, bodoh. Yang penting itu ya, kan ada yang manifest typing sama yang type reference. Tapi gue di sini pakai yang type reference, di mana gue nggak perlu mendeklarasikan variabel itu jadi benar-benar strict gitu ya, dengan menuliskan tipe datanya, tapi langsung aja variabelnya apa, lalu titik 2 sama dengan, karena ini type reference menggunakan titik 2 sama dengan, bukan sama dengan aja. Dan di sini baru value-nya yaitu berupa string. Hello teki. Halo para teki. Halo para teki. Anjay, dah. Ini jadi lalu selanjutnya kita udah mengimport fmt ya. Kita langsung aja kita coba print out dengan cara ya fmi.println. Di sini gue juga copy paste biar cepat. Jadi kalau kalian yang mau ngetik ya bagusnya sih ngetik ya, biar sekalian practice gitu kan. Practice makes perfect, jadinya terjadi kalian lincah. Oke, kurang lebih gini aja. Kalau sudah gini kita coba run. Go, run, spasi, string, go. Dan hasilnya harusnya berhasil lah ya. Hello para tekis basic lah ya. Masa yang kalian nggak paham ini gimana cara kerjanya. Walaupun kalian belum pernah memegang Go, gue yakin kalau kalian pernah mencoba bahasa pemrograman lain, kalian tahu lah di sini maksudnya apa. Di sini kan untuk nge-print out, di sini untuk mendeklarasikan. Oke. Dan apakah pembahasan string sampai sini aja? Oh, tidak dong. Kita masih akan coba explore yang lain tentang string ini, yaitu mencari length-nya, atau ya length itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Panjang ya, panjang size-nya ya. Yaitu dengan cara ketikan aja. Kita contoh variabel string yang dipakai tetap sama ya, message ya. Di sini kita ketikkan length titik 2 sama dengan, lalu ada sebuah function, sebenarnya built-in function yang untuk menghitung length dari string ini, yaitu ya len, itunya nama functionnya len, tuh ya len message. Oke, lalu kita coba fmt lagi dot println dan kita coba cek length-nya. Length, nah iya, sorry, balel bahasa Inggrisnya. Length ya seperti ini. Kita coba lagi. Kalau kita coba harusnya nggak error ya, 18.
Ini 18 sih apa nih, yaitu length atau panjang dari stringnya itu sendiri. Kalau nggak coba kalian kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kok 17 kurang 1 dong. Kita coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, itu tadi ngitungnya nggak benar ya. Jadi semua yang ada di dalam kutip ini adalah sebuah string termasuk white space di sini ya. Jadi itu tetap dianggap sebagai string. Dan length ini untuk menghitung panjang stringnya jadi ada 18 karakter ya mungkin sebutannya ya. Lalu dengan string ini juga kita bisa mencari indeks dari setiap karakternya itu sendiri. Tadi kan ada 18 ya. Misal kita mau cari first karakter kali ya, first karakter singkat aja first char. Lalu di sini untuk bisa memilih indeksnya itu bisa dengan sebuah simbol apa sih namanya itu, bracket, siku, kurung siku, kurung siku maksudnya, sorry, kadang-kadang suka lupa apa yang mau keluar dari mulut ini. Lanjut, kalau misalnya ini kan karena first karakter jadi 0 ya, karena 0 kan bahasa pemrograman itu dimulai dari 0 ya, jadinya kalau kita mau dapetin first karakter yaitu huruf H di sini ya kita naruhnya di sini indeksnya 0 gitu. Lalu kita coba copy paste lagi aja di sini. First char-nya adalah harusnya H-nya ke printout. First karakter 72. Ada yang aneh di sini. Oh iya, gue lupa. Ini harusnya tambah gini, string. Kita cast dulu sama sebuah function string ya di sini ya. Jadinya dia itu akan mengconvert yang namanya tadi 72 itu. 72 itu kalau nggak salah, sorry gue agak lupa dia itu apa binary apa alamat ininya ya, alamat memorinya gitu. Ntar gue coba cari tahu dulu ya. Tapi intinya ini harus di cache dulu dengan function string. Dan ya bisa ke print out yaitu H. Gitu deh. Kurang lebih kayak gitu ya untuk string ini ya. Jadi tadi untuk yang kenapa 72 itu karena itu adalah simbol atau representasi ASCII karakternya ya. Dia itu ASCII karakter dari H itu adalah 72. ASCII value. Ya, bener nggak sih? ASCII value dari karakter H itu maksudnya gitu. ASCII value dari karakter H itu adalah 72. Jadi kalau kalian tidak mengcache dengan function string, maka yang ditampilkan adalah ASCII value. ASCII itu ASCII ya. Kalian bisa cari tahu sendiri lah ya, googling sendiri ASCII itu apa. Jadi intinya kalau nggak di cache dengan string ya itu yang keluar adalah ASCII-nya. Oke, lanjut, setelah string kita akan bahas tipe data lainnya yaitu boolean. Nah, sini gua bikin dulu ya filenya boolean.go. Nah, boolean itu apa? Boolean itu adalah tipe data yang berfungsi sebagai flow control atau switch atau juga intinya decision making gitu ya. Dan dia cuma punya dua value. Karena dia cuma punya dua value yaitu true or false. Jadi biasa digunakan sebagai switch atau flow control logic dalam program kalian. Karena true false ini merepresentasikan juga yes atau no atau on atau off, 0 atau 1 dalam binary gitu ya. Ya bisa dibilang tipe data ini adalah tipe data yang punya julukan like boss, tipe data like a boss, karena tugasnya memang sebagai tipe data yang menentukan decision gitu. Ini tuh true or false. Ini kalau true harus ngapain, kalau false harus ngapain gitu. Oke, kurang lebih gitu ya untuk boolean penjelasan singkatnya, dan kita coba ngoprekin aja langsung. Oke. Pertama yang kalian lakukan ya pastinya
Kalian bisa copy paste lagi di sini. Membuat sebuah function mainnya dulu. Salah. Nah, seperti ini. Lalu kalian coba buat sebuah variabel boolean, misalnya is true titik 2 sama dengan salah lagi. True value-nya, lalu ada true, lalu ada false is false, titik 2 sama dengan false. Oke. Dan sekarang tinggal kita membuat sebuah logic gitu kan. Misal kayak gini. Oh ya, daripada sebelum kita membuat logic, kita ini dulu aja deh, coba print out dulu ya. fmt.println di sini buka tutup. Dan di dalam kurungnya kita masukkan variabelnya. Ini di copy paste dulu aja. Di kurungnya yang pertama is true, yang kedua is false. Yap, lalu kita coba running boolean. Anjay, true and false. Ya, jadi udah hasilnya udah true sama false aja sih. Ya udah gitu aja sih sebenarnya kalau untuk membuktikan sebuah value boolean itu. Dan selanjutnya kalau kita misalkan buat sebuah logika sederhana, misalnya kayak apa ya, kayak gini ya, result titik 2 sama dengan misalnya is true, lalu apa dulu ya, taruh ya tanda dan is false, gini aja kali ya, is true ini jangan result dah, result aja nggak apa-apa, apa sih result n, nah gini result n, lalu kita copy paste lagi di sini result yang or seperti ini. Di sininya gua ganti jadi or. Oke, lalu kita copy paste lagi di sebelah sini, jadinya negasi kali ya. Negasi itu bahasa Inggrisnya apa sih? NE aja lah ya, NE. Udah gini aja kali ya. Negasi ya, negasi itu berarti kebalikannya di is true. Jadi gini ya. Jadi di sini kita bakalan expect sebuah hasil dandan. Jadi kalau true dan false hasilnya adalah, ayo ada yang bisa nebak apa? Ya, hasilnya adalah true. Lalu di sini ada true or false. Hasilnya adalah sorry salah. Ini yang salah satunya true. Yang or ini true. Or itu salah satunya, dan kalau dan itu adalah keduanya. Jadi kalau salah satunya ada yang false, maka ini false gitu. Lalu di sini negasi itu adalah kebalikannya, yaitu false, karena negasi dari is true adalah false. Di sini kita coba fmt lagi, fmt.println buat membuktikan ya, buat nge-print out. Println kurung buka kurung tutup, tapi nggak jos. Lanjut dimasukin aja di resultnya, di satu di sini, result or di sini, dan result negasi di sini ya. Ya, oke. Ini ekspektasinya itu yang pertama itu harusnya false hasilnya, yang kedua true berdasarkan logiknya, dan yang ketiga itu adalah false. Jadi berdasarkan masing-masing logiknya false, true, false hasilnya itu harusnya. Jadi kita coba aja go run boolean false, true, false. Ya, betul. Tapi seenggaknya walaupun berhasil,
tahu kan ya ini kenapa false true false hasilnya. Karena kan ini operator dandan. Dandan itu kan bagi kalian yang mungkin lupa atau nggak ingat, kalau nggak ingat kan lupa ya. Jadi kalau dandan itu kan kalau ada positif, bukan positif lah, true. Kalau ada true dan false, maka dia akan jadi false karena syarat dan itu adalah kedua kondisi harus sama-sama true untuk bisa menjadi true. Dan kalau or salah satunya ada yang true, itu udah cukup untuk menghasilkan value true. Dan kalau ini adalah negasi, ini value kebalikan direpresentasikan dengan simbol tanda seru ya di depannya, di depan variabelnya. Jadi kalau tanda seru is true, maka hasilnya adalah false karena kebalikannya, negasinya, kebalikannya dari value true itu adalah false. Jadi kalau ini diganti misalnya kayak gini ya, ini diganti jadi false, berarti kan value kebalikan dari false itu adalah true. Jadinya hasilnya yang kedua ini adalah true. Pembuktiannya seperti berikut. Wah, kenapa nih? Waduh. Internetku. Iya, please dong jangan disconnect dong. Lagi di tengah video nih. Halo. Nah, thank you. Nah, ini kalau kita running hasilnya yang terakhir itu true dan that's it. Oke, itu aja sih sebenarnya untuk boolean ini untuk pembahasannya. Intinya boolean ini ya tipe data yang cuma punya dua value yaitu true dan false. Kenapa cuma punya dua value? Karena penggunaannya itu di kondisi nanti di lapangan, real scenario-nya itu adalah memang digunakan untuk keperluan flow control atau logic control. Di mana kalau kita ada value true itu kita arahkan program itu harus seperti melakukan apa, dan kalau false program harus melakukan tindakan apa gitu. Kurang lebih begitu ya untuk tipe data. Ini belum semuanya. Tadi di awal sempat gua singgung kan kalau ini akan dibikin per part-part niatnya karena memang banyak yang harus dibahas dari tipe data ini. Kalau semuanya langsung jadi satu video dari tipe data yang ada di Golang, itu kayaknya panjang banget nggak sih, bisa sejam kali ya. Kan gak enak ya nonton video pembelajaran sejam gitu kan. Kalau nonton stand up sejam mungkin gak kerasa, tapi kalau belajar kayaknya ya belajar itu yang penting dikit-dikit tapi tekun gitu, tapi rajin kalau menurut gue ya, tapi istiqomah gitu. Jadi ya udahlah, kita dikit-dikit aja dulu dan tidak usah panjang lebar lagi daripada nih video tambah panjang lagi dan kalian ngantuk. Gue langsung closing aja. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Gue mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata atau kesalahan-kesalahan teknis seperti tadi, baik yang datang dari gue sendiri ataupun yang kayak tadi yang dari di luar kontrol gue gitu ya, masalah teknis. Ya gue minta maaf kalau kalian tidak nyaman, dan termasuk kata-kata gue juga ya kalau ada salah-salah kata tadi udah gue sebutin. Ya kalau ada kurang-kurang karena di sini gue juga masih belajar ya, jadi kalian juga bisa tambahkan feedback di kolom komentar ya, karena apa ya, maksudnya kayaknya kita ini gua tuh lebih enak di nganggap kalian itu teman ngoprek aja lah daripada kayak ngajarin apa segala macam. Gue sendiri juga nggak ahli-ahli banget kok, walaupun gue mempraktekkan programming language di kerjaan gue, tapi ya gue nggak seahli-ahli itu, tapi seenggaknya kita bisa ngoprek bareng di sini, karena kalaupun namanya teknologi itu tiap saat, tiap tahun, tiap bulan bahkan bisa berubah kan. Jadinya ya kayaknya terlalu apa sih kalau menganggap udah menguasai gitu kan, karena selalu ada aja tuh teknologi-teknologi baru yang muncul. Jadi gue sih di sini mohon maaf kalau ada salah-salah atau kurang-kurang, kalian bisa menambahkan kok, gue terbuka kalau kalian ada yang memang kurang dari gua perlu ditambahin karena keliru atau mungkin kurang tepat atau kurang lengkap
Atau mungkin salah, silahkan aja dikoreksi, terbuka di kolom komentar ya. Tapi ya pastinya gue selalu wanti-wanti di akhir episode, selalu di akhir episode Tekenet Channel ini selalu gue wanti-wanti kalau kalian memberikan channel ya tolonglah dengan cara-cara yang baik, dengan kata-kata yang baik agar kita selalu saling menjaga ekosistem ngoprek kita ini, ekosistem sharing session kita ini. Jadi kita semua sama-sama enak gitu. Dan yang terakhir dari yang terakhir di episode kali ini gue juga berharap bagi kalian yang memang merasa ini video bermanfaat, kalian bisa share, bisa klik tombol subscribe, bisa tombol loncengnya juga, bisa tombol like-nya juga please diteken, tapi sekali aja jangan 2 kali ataupun genap ya, 3 kali boleh, 5 kali boleh, tapi jangan genap karena ya udahlah. Oke, ya udah nggak ada paksaan. Oke, sip. Oke, daripada banyak-banyak lagi gue ngomong, udah sampai situ aja ya. Ya udah, bye semuanya. Thank you yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.